Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan. Kali ini saya akan membahas mengenai Golden Rule Interface Design yang berkaitan dengan mata kuliah IFA 213 Interaksi Manusia dan Komputer ITENAS Teknik Informatika Angkatan 2019. Yang berbicara saat ini adalah Lutfi Rehan Bulsara, kelompok B19 dengan NIM 2015-2019-047. Materi yang dibahas hari ini berjumlah 3 buah submateri. Yang pertama adalah Ben Silberman Air Golden Rules, Don Norman 7 Principles, dan Jacob Nielsen 10 Heuristic. Jika digabung, maka semua materi ini berjumlah sekitar 25 materi. Apa saja yang akan dibahas? Tentu saja yang pertama adalah identitas preferensi, yang dimaksud adalah identitas ketiga beliau tadi, penjelasan masing-masing rules, apa hubungannya dengan IMK, yaitu interaksi manusia dan komputer, pengaplikasian secara real world, contoh UI nyata pada yang sudah ada, pembagian masing-masing rules, evaluasi, dan daftar pustaka. Pertama, sebenarnya sudah tidak perlu ya. Meet our team, Lutfi Rehan Bulsara, ya saya sendiri sebagai kreatif director, mahasiswa ITENAS kelas B angkatan 2019, dan ini yang menarik. Satu-satunya anggota di kelompok 19. Jika ada yang bertanya kenapa, itu sebabnya karena suatu hal yang tidak diinginkan, maka saya terpaksa menjadi anggota B19 satu-satunya. Kelompok yang lain itu jumlah 2 atau bahkan 4 kelompok. Saya hanya sendiri. Ini wajah saya diambil ketika saya masih SMP, berarti itu sekitar 7 tahun lalu ya. Ini Facebook sudah Facebook, akses media sosial saya Facebook dan Twitter ini sudah tertera ya. Ada Lutfi Bulsara. Oke. Identitas preferensi yang pertama, siapa itu Ben Silberman? Ini Ben Silberman itu ada pria ini di sebelah kiri materi. Ben Silberman lahir pada 21 Agustus 1947, adalah ilmuwan matematika dan teknologi komputer yang berasal dari Amerika. Berjabat sebagai profesor universitas dan departemen dari mata kuliah komputer science yang berasal dari University Maryland. Dan juga sempat menjabat sebagai founding director tersebut dari tahun 1983 sampai tahun 2000. Dia adalah yang pertama kali melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perhubungan antara manusia dan komputer secara lapangan, mengolah beberapa ide, mengolah beberapa metode dan pengaturan sebagainya, hingga lahirlah apa yang disebut sebagai Eight Golden Rule yang berjumlah sekitar 8. Siapa itu Don Norman? Don Norman adalah pria sebelah kiri materi. Lahir pada tanggal 25 Desember 1935, adalah peneliti, profesor, dan penulis berasal dari Amerika. Berprofesi sebagai desain lab dari Universitas California San Diego. Dia terkenal sebagai co-founder atau konsultan dari Nielsen Norman Group. Dia juga mengambil sebuah jabatan sebagai Profesor Emeritus of Cognitive Science of University of California San Diego. Norman ini juga sebagai anggota aktif dari Distinguished Visiting Computer Professor at Korea Advanced Institute Science of Technology, di mana dia telah menghabiskan sekitar 1 tahun 2 bulan dalam mengajar. Dan yang pria yang terakhir adalah Jacob Nielsen. Jacob Nielsen lahir pada tanggal 5 Oktober 1957, adalah konsultan berbasis web yang berasal dari Denmark. Dia memiliki gelar PhD Human Computer Interaction dari Technical University Denmark di Copenhagen. Dan seperti urutannya, kita akan membahas pertama mengenai Eight Golden Rule Ben Silberman. Yang pertama ada strive of
konsistensi, yang seperti sudah dinamanya konsistensi. Konsistensi itu tetap selalu berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh user. UI yang baik adalah yang selalu mempertahankan konsistensinya. Seperti yang dilihat sebagai ini, saya mengambil contoh dari UI Windows Explorer, Windows Explorer. Seperti yang dilihat ini mungkin sekitar versi Windows 7, ini Windows 95 NT. Ini belum lahir saya ini. Tapi seperti yang kita lihat, file, scan, view, help itu berada di posisi yang sama sehingga tidak asing ya. Konsistensinya tetap. Enable frequent user to use shortcut. Jadi UI yang baik adalah UI yang memberikan usernya kebebasan menggunakan shortcut. Seperti yang sudah diperlihatkan dari KRM, kalau misalkan kita mengetik mouse atau mengetik keyboard atau mengusah-ngusah jari kita itu meskipun hanya berselisih milisecond, tapi tetap saja itu dihitung, soalnya itu angka ya. Contoh yang saya ambil adalah Ctrl+V, Ctrl+C. Ini sudah jelas ya, copy paste, mempermudah semua hidup manusia. Informative feedback. Feedback yang baik adalah feedback yang akan memudahkan usernya mengoperasikan sistem operasi tanpa perlu dijelaskan lagi dengan kata-kata. Informative feedback adalah suatu informasi yang akan jika diperlihatkan oleh usernya, maka usernya akan langsung paham. Contoh yang saya ambil adalah dragging foto. Seperti ini ya, dengan operasi macOS. Ceritanya di gambar ini dia ingin mendrag foto tersebut ke dalam folder My Photo. Informative feedback di sini terdapat pada file foto yang sudah di-highlight. Jadi kita misalkan mau mengambil drag ini, maka nama file yang berserta file formatnya juga harus di-highlight. Jadi user bisa tahu kalau apa yang diambil dari kursor tersebut, dan tentu saja arah destinasinya juga ikut ter-highlight. Jadi yang seperti ini ya, folder My Photos, berarti foto 1 akan berpindah direksi menjadi di folder My Photo. Yang ketiga ada design dialog yield to closure. Dari dialog ini berdasar dari sistem UI yang baik adalah menghasilkan beberapa petunjuk melalui dialog yang akan membuaskan UI dari UX tersebut. Saya mengambil contoh di sini pada desktop. Saya mengambil contoh macOS ya. Di sini ada perintah install, jika begitu dialog install berarti ya closure design berarti untuk menginstal. Adapun copying file, kalau kita melakukan copy Ctrl+V seperti itu ya, kalau nggak ada copy file kita bisa tahu apakah file itu sudah tercopy atau tidak. Maka dari itu pasti ada copying file dan ada pemberitahuan copying file seperti ini ya. Over simple hero ending. UI yang baik akan memberitahu usernya apa yang salah dan cara rincian masalah tersebut. Tidak mungkin UI yang kurang baik itu adalah jika user melakukan kesalahan, maka pop-up yang akan muncul cuma ada petunjuk sekitar nama ini. Kamu salah, pencet OK. Nah, kita tidak tahu kan itu salah kenapa, salah atau apa gitu. Atau misalkan kita melakukan error, terus tiba-tiba pop-up-nya hanya muncul tulisan error. Oke, itu tidak baik itu. Maka yang baik itu adalah misalkan kita mau merename folder atau file seperti ini dan tidak bisa, maka pesan errornya adalah tidak bisa menamai benda tersebut dengan Victor. Because of file or folder with that name already exists. That means, itu artinya kalau nama Victor ini dengan karakter PICTURES itu sudah dipakai. Dan bagaimana solusinya? Ini, specify different name. Itu artinya tolong gunakan nama yang lain. Kalau nama yang lain sudah digunakan, berarti nama tersebut sah, maka bisa dijalankan dan bisa diganti namanya. Atau yang ini, Windows detect the hard disk problem. Itu berarti sistem hard disknya, sistem memorinya ada sesuatu yang salah. Nah, kalau misalkan semua
Misalkan semua problem hard disk itu cuma sampai sini, itu akan rancu, tidak akan jelas, membuat user bingung. Maka yang baik itu adalah dijelaskan satu persatu, yaitu backup your file immediately to prevent information loss. Then contact the computer manufacturer to determine if you need repair or replace the disk. Dimaksudkan berarti kita disarankan membackup file kita untuk mencegah informasi yang hilang dan melakukan kontak dengan merek komputer yang sudah tersedia untuk mengetahui apakah ini perlu diperbaiki atau diganti. Kemudian yang selanjutnya yaitu permit reversal of action. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, kan? Jadi sebaiknya kalau UI yang baik itu kita user diberi kesempatan untuk mengulang kembali apa yang telah mereka lakukan. Contoh yang paling bagus yang jelas ada tombol undo dan Ctrl Z. Jika tidak ada ini, maka user kemungkinan akan merasa resah. Masa saya harus mengulangi dari awal semua pekerjaan di mana meskipun saya kesalahannya hanya satu? Nah, seperti itu. Spot internal locus of control. Sistem yang baik adalah sistem yang akan mendukung suatu usernya menggunakan kontrol meskipun kontrol tersebut sudah merujuk pada sistem internal UI tersebut. Contoh seperti ini adalah Task Manager. Task Manager harusnya tidak diketahui oleh pengguna awam. Oke. Nah, harusnya tidak diketahui oleh pengguna awam. Seperti yang ini, internal locus. Internal itu berarti sudah dalam sekali. Nah, di sini ditulis bahwa do you want to end system up model? Ending this process will cause Windows to become unstable and shut down, causing you to lose any data has been saved. Are you sure you want to continue? Nah, biasanya kalau kita mau melakukan end text, itu cuma perlu memencet tombol X yang ada di pojok kanan, betul? Nah, kalau misalkan ini sudah tidak bisa, berarti itu seharusnya sudah di luar kontrol user. Tapi sistem yang baik selalu memberikan alternatif pada kontrol user yang bisa ditelaah, bisa dipelajari dan tidak akan ada miskomunikasi atau suatu kesalahan yang fatal. Dan ini adalah salah satunya. Kalau misalkan suatu user tidak tahu apa itu Task Manager, kemungkinan dia akan melakukan end task pada sistem yang lain. Dan itu sangat berbahaya atau fatal ya. Nah, sistem yang baik juga menurut Golden Rule yaitu mengurangi pemuatan memori tingkat pendek. Jadi intinya semua manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas dalam suatu short-term memory. Nah, seperti yang sudah dibahas materi sebelumnya, jika short-term memory itu harus dilatih sedemikian rupa hingga menjadi long-term memory. Contoh yang paling bagus yang dapat saya temukan adalah password. Pengisian password pada media sosial atau segala apapun yang memerlukan password. Pada awalnya kalau kita memasang password, itu pasti ada titik dot yang seperti ini kan. Nah, jika pertama kali membuat short term, tentu saja kita pasti lupa. Apalagi sekarang di zaman sekarang itu banyak website yang memerlukan passwordnya itu tidak hanya terdiri angka dan huruf. Bisa terdiri dari simbol, bisa terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Nah, oleh karena itu meskipun sebenarnya itu bertujuan baik, tapi tetap saja manusia itu kan balik lagi memerlukan short term memory yang pendek, harus dilatih. Nah, solusinya apa untuk UI yang baik? UI yang baik akan memiliki password di mana ada opsi sebagai remember password. Jadi kalau kita misalkan sudah mengetik media sosial yang sering kita akses, kemudian kita masukkan info login yang kita punya, kemudian pas kita mengisi password akan ada opsi yang pop up yang muncul. Apakah remember password? Jika Anda klik yes, maka sistem akan otomatis memasukkan password Anda sudah buat. Dan meskipun begitu, meskipun terdengar efisien, tapi tetap saja itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan di tempat yang publik seperti komputer, warnet, atau handphone teman atau semacamnya.
Gunakan ini fitur ini pada perangkat gadget Anda pribadi, HP Anda atau password dari laptop Anda. Gunakan milik pribadi dan gunakan juga untuk pribadi. Kemudian Don Norman Seven Principle. Seperti namanya ya, Seven Prinsip. Oke, lanjut saja. Discoverability yaitu kita diberi kebebasan untuk mengetahui apa inti dari website yang user sedang akses. Maksudnya di sini adalah jika misalkan user diunjukkan pada halaman paling awal dari website tersebut, maka tentu saja user diperlukan suatu panduan atau suatu arahan, semoga dia bisa langsung paham, oh ternyata discover itu gitu toh. Contohnya kayak gini saya ngambilnya. Discover quickly dari situs semacam suatu musik streaming seperti Spotify dan Joox. Misalkan kita dengar satu musik nih. Kita dengar satu musik yang suka kita dengar secara konstannya, tidak cuma sekedar 1 menit skip gitu. Nah, misalkan kalau nanti sistem akan mengenal, oh ternyata user ini sukanya musik seperti ini. Nah, Discover Weekly yang di sini artinya musik yang suka kita dengar pertama akan direkomendasikan dan menggunakan algoritma tertentu akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan ini. Misalkan satu genre, satu album, satu artis, satu negara, dan semacamnya. Feedback, ya. Semua orang perlu feedback. Jadi kita tahu kesalahan apa dan perlu kemampuan apa yang harus dibenahi kembali. Website UI tidak ada bedanya. Jadi user dapat memberikan feedback tertentu dan nanti akan disaring dengan developer, dan developer akan memberikan arahan, memberikan improvement yang nantinya apakah akan memuaskan atau tidak. Nah, ini salah satunya. Feedback yang baik itu harus yang menarik, dan paling bagus itu tidak terlalu konstan. Kenapa? Soalnya banyak sekarang user experience yang sangat berkurang karena terlalu banyak pop-up iklan yang berkontekskan sebagai feedback. Nah, karena dianggap annoying, jadi ya user experience-nya berkurang. Oh, ini kenapa feedback padahal sekali aja sudah cukup. Nah, begitu. Conceptual model itu kita sudah tahu, user harusnya sudah tahu konsepnya ya. Sudah tahu konsep UI ini ngapain ya. Nah, konsepnya oh gini. Jadi kita sudah dapat UI user, kita sudah dapat konsep. Oh, jadi seperti ini ya. Seperti ini website yang akan UI yang akan kita pakai. Nah, tapi belum sejauh konseptual model itu baru pertama dan belum dipengaruhi oleh seperti apa UI tersebut kerja. Nah, contohnya seperti ini. Isi order your product, request physical appointment in one or higher salon, dan access your private member account. Jika dilihat dari pertama, ini konsepnya seperti aplikasi yang seperti menggunakan utility secara real time. Berarti ini isi order your product berarti bisa toko online, physical appointment berarti ini bisa sebagai ini, dan access your private number account berarti ini semacam media sosial. Jadi sudah tertera ya dalam mental otak kita. Oh, ini seperti ini. Affordance. Ya, seperti affordance itu artinya kita sudah tahu, melihat dari gambarnya saja, dari UI tersebut, oh kita sudah tahu ini mau ngapain. Kita sudah tahu. Contohnya ini saya jelas ya ini seperti yang bisa kita temukan di termos atau di mesin cuci. Itu kalau ada bentuk lingkaran, insting kita akan oh ini pasti diputar. Atau misalkan
scroll bar vertikal atau horizontal. Kalau vertikal kita sudah jelas ya, kalau itu pasti akan digerakkan bawah ke atas. Begitu pula dengan horizontal, pasti digerakkan kiri dan kanan dan semacamnya. Signifiers. Setelah dari affordable tersebut, belum tentu user akan langsung paham, langsung tertujuk otaknya mengenai bentuk tersebut. Tidak. Ada pengecualiannya, yaitu signifier, di mana UI harus memberikan spesifikasi secara khusus apakah benda ini, apakah icon yang dalam UI tersebut apakah benar-benar akan bersinkronasi dengan fungsi yang sebetulnya seharusnya. Contoh yang pertama yang dari itu saya ada website Amazon yang ditandai dengan titik yang dibawahi dengan titik panah tersebut, yaitu menunjukkan search icon. Nah, ada kasus di mana di negara India, pas pertama kali Amazon meluncurkan website tersebut di negara tersebut, banyak user yang bingung. Karena menurut mereka, ikon kaca pembesar itu lebih mirip dengan raket pingpong. Ya, ikon pingpong, raket pingpong. Oleh karena itu, desainer dari web Amazon tersebut harus mengevaluasi kembali, dan hasilnya ikon search box ini direvisi kembali. Jadi di sebelah sampingnya ada tulisan search, yaitu menegaskan kembali kalau ikon ini adalah untuk search, untuk mencari. Mapping, sama seperti affordance kembali. Mapping, pemetaan, sama prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan prinsip affordance yang kemah tadi, tapi ini menggunakan pemetaan, jadi kita sudah tahu posisinya. Misalkan ini search bar icon paling ini vertikal, pasti kebanyakan UI yang bagus vertikal itu pasti ditaruhnya di antara pojok kiri atau pojok kanan. Begitupun sebaliknya, horizontal scroll bar ini ditaruhnya pasti yang di bawah atau di atas. Jadi user akan bayangkan kalau user menjadi keliru jika bagaimana user ini dipasang di kiri. Itu akan sekaligus mengurangi user experience dan membuang-buang waktu dari user tersebut. Otomatis juga mengurangi user experience UI tersebut. Constraint. Setelah user tahu bahasa ciri khas dari UI tersebut, tentu saja ada batasannya, di mana batasan yang dimaksud adalah tentu UI tersebut memiliki batasan yang harusnya tidak boleh digunakan untuk pengguna awam. Maksudnya tidak boleh digunakan yaitu boleh digunakan, tapi harus memiliki pengetahuan yang ekstra yang tidak sebatas hanya untuk tinggal klik Google, cari huruf, klik, udah gitu. Enggak, ini diharuskan seperti harus memiliki pengalaman ekstra, dan jika dilakukan secara terus-menerus atau bahkan dipaksa untuk dilakukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang fatal. Contoh saya ambil ada pin empuk kode. Pin empuk kode itu sebenarnya adalah salah satu jebakan dari kalau Anda pengguna Nokia atau pengguna HP jadul BlackBerry, Sony Ericsson ya, pasti familiar ini dengan pin code. Intensinya, tujuannya itu baik sebenarnya, tapi jika digunakan untuk pengguna awam, misalkan anak Anda gitu ya yang tidak paham, ini pasti bakal ujung-ujungnya nomornya diblokir. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah constraint, pembatas. Yang terakhir adalah Jacob-Nielsen 10 heuristic. Sesuai namanya berarti jumlah 10. Berarti di antara ketiga tersebut yang paling banyak adalah heuristic dari Jacob-Nielsen ini ya. Yang pertama adalah visibility atau terlihatnya status dari sistem tersebut. Sistem UI yang baik adalah memberitahukan pada usernya apakah sistem yang telah di-input, telah dimasukkan oleh user itu memiliki visibility atau sesuatu yang memiliki keterangan yang sangat jelas. Nah, contohnya seperti yang tadi saya bilang di Facebook itu ya. Password is too weak. Only use number and letter in this special character. Ini artinya meskipun kelihatan panjang ya,
Tapi siapa tahu ini cuma angka doang atau huruf doang ya, yang tentu saja jelas terlalu lemah dan bisa dipecahkan. Oleh karena itu, untuk agar bisa diterima password ini oleh sistem, kita harus terpaksa menggunakan number, letters di special character. Apabila sudah digunakan, password is too weak ini akan menghilang, dan password bar strike ini akan ke sini dan berwarna hijau. Dan jika sudah diterima, maka kita diwajibkan untuk mengisi kembali password yang sudah kita rubah ya. Match between system and real world. Sistem yang baik akan menggunakan icon atau UI di dalam websitenya yang akan sangat bereratkan dengan dunia nyata. Contoh yang saya ambil di sini adalah recycle bin yang ada di Windows ya. Jadi dari bentuknya saja tempat sampah, pasti user akan tahu ini tempatnya untuk membuang sampah atau file yang tidak terpakai. Adapun contoh yang lain, misalkan simbol icon di Microsoft Office, simbol icon gunting. Saya ambil contohnya ya. Simbol gunting itu berarti kita menggunting. Berarti itu berkaitan dengan opsi cut. Dan yang tidak baik itu adalah yang tadi, contohnya yang Amazon tadi ya, yang sistem search box-nya menggunakan kaca pembesar, itu bisa disangka, bisa prasangka jadi raket pingpong ya, kayak masyarakat India tadi. User control and freedom. UI yang baik akan memberikan usernya kontrol semau mereka, seperti bagaimana mereka enaknya, seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Ada tombol undo yang sebelumnya di Ben Silverman, dan ada juga redo. Jadi kita bisa sistem yang sudah apa yang sudah kita kerjakan, kita hapus lagi. Nah, yang hapus tadi jika misalkan tidak pas, kita bisa balikan kembali. Begitu. Jadi kita bisa diberikan kemudahan apakah kita mau mengulang atau memperbarui gitu. Konsistensi dan standar ya, seperti yang sudah dijelaskan sama seperti di Ben Silverman tadi. Tapi sekarang saya mengambil contohnya di Gmail. Website Gmail ya. Website Gmail yang di atas ini saya ambil dari versi Gmail yang beta, kayak pertama kali Google ada ya. Ini ada keterangannya tahun 2004. Itu berarti sekitar 17 tahun yang lalu ya. Dan sistemnya seperti ini, ada logo Gmail, ada search mail, search the web, ada inbox, send mail, all mail, spam and trash ya. Dan kita lanjut fast forward ke 2020 Gmail yang sekarang ya, tahun 2020. Seperti yang melihat, ada logo Gmailnya di pojok kiri atas, ada telusuri email, ada kotak masuk, ada draft, ada spam, ada stress. Meskipun sudah 17 tahun lamanya, tapi tetap saja konsisten. Nah, ini UI yang baik itu seperti ini. Jadi misalkan tahun 2022, tombol Gmailnya tiba-tiba berada di pojok kanan bawah. Nah, itu akan menimbulkan kekeliruan, ketidaknyamanan pada user, dan balik lagi menurunkan user experience user tersebut. Your prevention, seperti namanya ya, mencegah kesalahan dari user tersebut. Misalkan contoh yang paling gampang adalah mengoreksi ejaan dari apa yang user sudah ketik. Misalkan user itu mengetik nama, tapi misalkan sistem akan langsung mengkoreksi menjadi nama, misalkan namanya ada huruf besar ya, huruf kapital di sana. Ini bisa juga sistem, bisa juga dari sesama pengguna. Seperti yang saya ambil di sini di Instagram. Ya, dia ingin mengetik bison, tapi dia ada yang mengkoreksi harusnya ini bison. Oh iya, maaf ya, Inggris bukan bahasa pertama saya. Terima kasih koreksinya. Oh ya, just love, terima kasih. Nah, ini kesalahan pengejaan atau small. Itu isu masalah yang sangat terlalu kecil untuk dirasakan malu ya. Jangan malu kalau melakukan
pengejaan huruf, dan itu cuma kesalahan kecil, namanya juga manusia ya, sumber kesalahan. Flexibility dan efficiency of use. UI yang baik akan memberikan usernya kebebasan mengenai apa yang bagus bagi dia, apa yang dia inginkan. Contohnya, ya itu tadi fleksibel, dia mau ini, dia mau itu, bebas, terserah dia. Ini contohnya. Misalkan UI-nya diperintahkan dia ingin menginstal aplikasi ini. Ada pilihan, ada standalone, dia berarti itu sudah tersedia serial number, license key atau segala macamnya, atau cuma network. Nah, dia dipilih, diberi kebebasan mau ini mau itu. Kalau misalkan mau pilih yang lebih singkat, nanti ada opsi lagi apakah dia mau menambah semua aplikasinya. Nah, itu opsional ya, bebas dia. Aesthetic dan minimalis design, itu sudah jelas ya. Semua orang mau yang minimalis, mau yang estetik ya. Itu sudah jelas ya. Saya ambil contohnya dari merdeka.com. Merdeka.com itu warna-warni ya. Merdeka merah, jingga, kuning. Nah, terrefleksi dari situs UI mereka. Di sini terlihat dominan warna putih ya dari logonya. Kemudian ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning sebagai headlight berita dari situs tersebut. Ada juga warna-warna ini sesuai dengan topik yang akan user lakukan, topik yang akan user baca, seperti peristiwa, cek fakta, politik, dan semacamnya ya. Itu sudah sesuai dengan ini. Jadi misalkan user tidak akan asing dengan apa yang dilihat dari situs. Identik, atau apa juga yang akan dilihat dari situs ketika mereka buka. Help user recognize, diagnose, dan recover from error. User yang baik tentu saja tidak akan meminimalisir kesalahan yang akan mereka buat kan, tapi itu tidak akan selamanya absolut ya. Oleh karena itu, user jika dilakukan kesalahan, maka akan diberikan petunjuk, akan dilakukan petunjuk dari sistem tersebut. Nah, setelah dilakukan petunjuk, akan diagnosa. Nah, setelah diagnosa akan diberikan petunjuk lagi, yaitu bagaimana cara recover dari error, dari kesalahan tersebut ya, cara memperbaikinya agar menjadi normal kembali. Saya mengambilnya dari contoh paling normal ya, paling sering kita temu, error 0404. Nah, jika user tahu error 404 ini, maka akan dijelaskan oleh Google tersebut ya. Misalkan error kode yang lain, yaitu misalkan error 503. Berarti ya user akan diberitahu oleh Google bagaimana cara mengetahui apa itu error 503 dan diagnosa apa itu error 503, dan yang paling terakhir adalah recover dari cara menyelesaikan apa itu error tersebut ya, bagaimana error tersebut hilang ya. Jadi bisa maksimal kembali user experience-nya. Dan yang terakhir adalah help dan documentation. Semua orang butuh bantuan. Semua orang yang jangankan user yang experience saja ya, user yang sudah paham bahasa-bahasa pemrograman ya, kayak Pascal, Java, C+, pasti memerlukan help juga kan. Tidak bisa langsung 100% saya sudah paham, saya sudah nggak perlu bantuan lagi. Nah, itu salahnya UI itu gitu. Balik lagi seperti materi sebelumnya persona ya. Pasti kalau kita membuat persona, user tersebut mengisinya pasti akan pertama ada komplain, goal, task yang semacamnya ya. Dan paling pertama yang dianalisis itu adalah kesusahannya. Nah, berdasar dari kesusahan tersebut, maka developer akan mengambil kesimpulan, menarik apa yang diperlukan dari user tersebut, apa yang membuatnya mudah, dan hasilnya adalah help. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila kesulitan saya membuat ini seorang diri, jadi ya diperlukan
diperlukan maklum lah ya. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.